Perkenalkan, saya Sefrini Sayuna, NIM 20010300082, akan menjelaskan materi tentang Karen Horney dan feminisme. Nah, kita masuk dalam penolakan terhadap konsep feminisme, di mana ada dua ahli atau dua penemu terhadap konsep tersebut. Nah, menurut konsep Freud itu penyebab inferior wanita adalah anatomis tubuh kurangnya penis. Nah, yang pertama, wanita merasa bahwa alat kelaminnya inferior sehingga membentuk konsep penis empty. Nah, yang kedua, anak perempuan mengidentifikasikan dirinya sama dengan ibu agar mendekati ayahnya demi sebuah penis. Nah, konsep yang kedua itu yaitu konsep menurut Horney, di mana Horney berpendapat bahwa perasaan inferioritas wanita berasal dari cara mereka dibesarkan dan di masyarakat, dan dari tuntutan yang berlebihan terhadap menjaga cinta dari seorang pria. Nah, yang kedua itu wanita menginginkan otonomi dan kontrol yang diasosiasikan dengan kejantanan. Nah, yang ketiga, pria secara tidak sadar dia memiliki kecemburuan terhadap beberapa sifat dan kualitas wanita seperti bagaimana kemampuan melahirkan anak. Nah, yang berikut kecemasan dasar. Nah, kecemasan dasar itu ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Yang pertama itu adalah ketakutan akan ditinggal sendiri, tidak berdaya, dan perasaan tidak aman yang dimiliki seorang anak tersebut. Nah, yang kedua itu dia merasa asal kecemasan dari permasalahan-permasalahan dasar yang dihadapi anak yang berkaitan dengan orang tuanya, yaitu contohnya seperti kurangnya kehangatan, stabilitas, rasa hormat, atau keterlibatan lainnya. Nah, yang berikut reaksi terhadap basic anxiety atau individu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia luar dengan beberapa cara. Nah, yaitu yang pertama itu gaya pasif. Nah, di mana individu yang percaya bahwa lebih mudah bersosialisasi dengan selalu mengalah. Nah, yang kedua, gaya agresif. Nah, di mana individu percaya bahwa harus dengan cara mengalah kepada orang lain agar dapat membaur dan dengan dunia luar. Nah, yang ketiga itu gaya menarik diri atau di mana individu merasa bahwa lebih baik tidak melibatkan perasaan atau emosi sama sekali untuk dapat membaur dengan dunia luar. Kita masuk dalam self atau aspek-aspek self diri menurut Horney. Nah, menurut Horney itu ada beberapa aspek yang perlu dia sampaikan. Yang pertama, real self, di mana diri yang sesungguhnya. Nah, diri yang sesungguhnya itu inti terdalam dari kepribadian yang membentuk diri kita. Nah, termasuk potensi yang dapat dikembangkan, pengabdian dari ketidakacuhan yang orang tua dapat lakukan itu bisa merusak inti ini. Nah, yang kedua itu despised self atau diri yang dianggap rendah. Nah, di mana diri yang dianggap rendah itu persepsi mengenai inferior atau perasaan yang tidak berdaya dari kelemahan individu. Nah, yang ketiga itu ideal self atau diri yang diidealkan. Nah, di mana yang berikut itu diri self atau diri yang diidealkan. Nah, menurut Karen Horney itu diri yang diidealkan itu individu merasa sebagai bentuk kesempurnaan dan harapan yang harus dicapai yang dibentuk oleh rasa ketidakberdayaan. Nah, kita masuk dalam beberapa strategi neurotik atau tidak sehat. Nah, yang pertama itu maju ke depan, di mana kebutuhan neurotik untuk mendekati orang lain agar terlindung dari perasaan ketidakberdayaan. Nah, dia berusaha untuk mencari pasangan atau mendapatkan kasih sayang, menerima dari orang lain atau dengan yang kuat yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka atau ketergantungan mereka. Yang berikut itu bergerak melawan arah.
Nah, di mana lebih memilih melawan orang lain dengan cara tampil kuat, unggul dan kejam, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dan tidak mau untuk mengakui kesalahan. Nah, yang berikut itu bergerak menjauh. Nah, di mana membuat jarak emosional itu antara diri mereka dengan orang lain secara terus-menerus. Nah, kita masuk ke dalam ciri-ciri normal yang serupa dengan dalam mengatasi neurotik menurut Horney. Nah, yang pertama itu mendekati orang lain. Nah, dia mendekati orang lain itu dengan cara ramah, penuh cinta kasih. Nah, yang kedua itu melawan orang lain. Nah, dengan ciri ini dia dengan cara kemampuan untuk bertahan di lingkungan yang kompetitif. Nah, yang ketiga itu menjauh orang lain. Nah, di mana dengan menjauh orang lain itu dengan cara mandiri dan tenang. Nah, kita masuk dalam 10 macam perlindungan diri terhadap kecemasan. Nah, yang pertama itu afeksi atau pengakuan, di mana dia selalu berusaha menyenangkan orang lain. Nah, yang kedua, pasangan yang mendominasi atau terlalu dependen. Nah, yang ketiga itu kekuasaan, di mana kebutuhan untuk mengontrol orang lain dan memandang rendah kelemahan orang lain. Nah, yang keempat itu eksploitasi. Nah, di mana dia takut dieksploitasi namun tidak takut untuk mengeksploitasi. Nah, yang kelima itu pengakuan atau pertise, di mana dia mencari status yang lebih tinggi. Nah, yang keenam itu penghormatan atau dia mencari pujian, bahkan sebenarnya juga dia tidak pantas untuk memperoleh pujian tersebut. Nah, yang ketujuh itu ambisi atau pencapaian. Nah, di mana ingin menjadi yang terbaik akibat dari kegelisahan diri. Nah, yang kedelapan itu dia merasa berkecukupan. Nah, dia merasa berkecukupan itu dengan tanda bahwa dia tidak membutuhkan orang lain. Nah, yang berikut itu kesempurnaan, di mana dia merasa berusaha untuk tidak melakukan kesalahan atau bahkan dia berusaha untuk tidak nampak cacat di hadapan orang lain. Nah, yang ke-10 itu batasan yang sempit atau di mana dia sudah senang dengan hanya memiliki sedikit saja dan masih membagikan ke orang lain. Nah, yang berikut pengaruh Horney dalam pemikiran psikoanalisis, di mana ada beberapa pengaruh pemikiran psikoanalisis dari Horney. Yang pertama itu Horney mengalihkan pemikiran psikoanalisisnya tentang kepribadian dari aspek anatomis biologinya kepada motif ketidaksadaran yang berkembang pada masa kanak-kanak atau hubungan antara orang tua dan anak. Nah, dia juga menekankan pentingnya kekeluargaan yang stabil, hangat, dan pengaruh masyarakat yang lebih luas. Nah, yang kedua itu Horney juga menolak label femininnya pada wanita dan berpendapat bahwa wanita juga berjuang untuk memperoleh otonomi dan kejantanan. Nah, yang ketiga itu perbedaan psikis antara pria dan wanita itu bukanlah hasil dari perbedaan anatomis, melainkan hasil dari perbedaan kultur dan harapan sosial terhadap masing-masing dari mereka. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, bye-bye.